Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kelompok kami akan membuat video pembelajaran tentang risiko audit dan strategi audit awal. Satu, risiko audit. Definisi risiko. Risiko risiko bahwa auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagai mestinya. Yang kedua, IR yaitu suatu asersi rentang terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada pengendalian intern. CR atau risiko bahwa salah saji material dalam asersi tidak dapat dicegah dan dideteksi tepat waktu oleh pengendalian intern. Kemudian DR atau risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko audit. AR adalah fungsi dari ER, yaitu unsur yang tidak dicegah oleh pengendalian dan tidak terdeteksi oleh auditor. Konsep AR. Yang pertama berhubungan terbalik dengan reasonable assurance. Yang kedua, apabila 90% kepastian yang diharapkan, maka AR adalah 1%. Judgment profesional dan AR. AR biasanya ditentukan pada film polisi. Yang kedua, perlu dibandingkan dari satu audit ke audit lain. Faktor yang mempengaruhi AR. Sejauh mana eksternal user mengendalikan laporan keuangan, hal ini dapat diketahui dengan mewawancara dengan manajemen dan membaca notulen. Yang kedua, kemungkinan klien kesulitan keuangan setelah laporan audit terbitkan. Hal ini dapat dinilai dari analisis rasional keuangan dan tren aliran kas. Yang ketiga, integritas manajemen. Hal ini dapat dinilai melalui komunikasi dengan auditor terdahulu, komunikasi dengan pihak ketiga, dan review pengalaman sebelumnya. Di sini kami menampilkan rumus AR sama dengan IR dikali CR dikali DR. DR sama dengan AR dibagi dalam kurung IR dikali CR. Yang dimana DR atau detection risk direncanakan, AR sama dengan audit risk yang dapat diterima. IR atau inherent risk, CR adalah control risk. Komponen AR. IR atau salah saja asumsi tidak ada pengendalian intern. CR salah saja tidak dapat dideteksi dan dicegah oleh pengendalian intern. DR salah saja tidak dapat dideteksi melalui prosedur audit. AR salah saja yang tepat tidak dapat dideteksi. Total salah saja dikurangi dengan pencegahan pengendalian intern dikurang dideteksi oleh auditor sama dengan salah saja tidak terdeteksi. Di sini kami menampilkan komponen-komponen AR. Yang kedua adalah inherent risk. Faktor yang mempengaruhi inherent risk adalah yang pertama sifat bisnis klien, yang kedua kompleksitas transaksi, yang ketiga hasil audit sebelumnya, yang keempat penugasan pertama atau lanjutan, yang kelima hubungan istimewa, yang keenam transaksi non rutin, yang ketujuh populasi transaksi, dan yang kedelapan judgment. Di sini IR tidak dapat diubah oleh auditor atau it just is. Control risk atau CR adalah fungsi dari efektivitas pengendalian intern atau klien. Semakin efektif pengendalian intern, semakin rendah CR. Sebaliknya, semakin tidak efektif pengendalian intern, semakin besar CR. Nes, nes, nes. Ya, so, naik, no, Kak. Detection risk. Detection risk adalah fungsi dari efektivitas prosedur audit. Di sini kami menampilkan yang eh, jenis-jenis detection risk atau substantive audit evidence, detection risk, dan materiality level. Detection risk. Auditor dapat mengurangi detection risk direncanakan dengan menggunakan lebih banyak pengujian substansi. Bukti audit meningkat, yaitu lowernya accepting audit risk, yang dimana
detection risk lebih rendah. Oke, kelas selanjutnya, apakah risiko perlu dikuantifikasi? Jawabannya antara yes dan tidak. Sering dinilai dalam bentuk persentase, membutuhkan judgement karena tidak ada angka untuk diukur. PR perlu dikuantifikasi untuk tujuan pengujian statistik. PR untuk segmen. PR dan YR biasanya ditentukan untuk setiap siklus, setiap akun, atau setiap asersi. Tidak satu untuk audit secara menyeluruh. Berikut adalah siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus personalia. Untuk AR, dia pada siklus pendapatan medium, kemudian pada siklus pengeluaran high, pada siklus personalia low. Pada pada CR, siklus pendapatannya medium, siklus pengeluarannya low, siklus personalianya low. Kemudian AR, siklus pendapatannya low, siklus pengeluarannya low, siklus personalnya juga low. Dan terakhir ada DR, pada siklus pendapatannya medium, siklus pengeluaran medium, siklus personalnya high. Risiko dan bukti audit bisa kita lihat pada slide ini. Risiko dan bukti audit, situasi AR, IR, dan CR, DR, bukti. Yang pertama, high, pada AR high, pada IR low, pada CR low, pada DR high, kemudian pada buktinya low. Yang kedua, situasi pada AR low, situasi pada IR juga low, situasi pada CR juga low, situasi DR medium, situasi pada bukti medium. Yang ketiga, situasi pada AR low, situasi pada IR high, situasi pada CR high, situasi pada DR low, situasi pada bukti high. Keempat, situasi pada AR medium, situasi pada IR medium, situasi pada CR medium, situasi pada DR medium, dan situasi pada buktinya medium. Kemudian kelima, ada R menunjukkan high, ada IR low, IR medium, DR-nya medium, kemudian bukti medium. Untuk matrik para komponen risiko, bisa kita lihat pada slide ini. Okay, next. Risiko audit. Auditor sedang merancang program audit untuk sistem penjualan dan piutang. PR sama dengan 80% atau risiko relatif tinggi bahwa salah saji material terjadi. PR sama dengan 50%. Atau salah saji sebesar 50% kemungkinan pengendalian tidak mampu bisa dan mendeteksi. Dan DR 13% atau auditor bersedia menerima 13% kesempatan bahwa pengujian audit tidak dapat mendeteksi salah saji. Jadi PR sama dengan. Baiklah, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu strategi audit awal. Baik.
unsur strategi audit awal. Yang pertama, tingkat risiko pengendalian taksiran yang direncanakan. Yang kedua, luasnya pemahaman atas pengendalian intern yang harus diperoleh. Yang ketiga, pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksir risiko pengendalian. Dan yang keempat, tingkat pengujian substansif dan yang direncanakan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Strategi audit awal terdiri dari yang pertama pendekatan terutama substantif atau primality substantive approach. Yang kedua, pendekatan tingkat risiko pengendalian taksiran rendah atau lower assets level to control risk approach. Yang pertama, pendekatan terutama substansif. Auditor mengumpulkan semua atau hampir semua bukti audit dengan menggunakan pengujian substansif dan auditor sedikit meletakkan kepercayaan atau tidak mempercayai pengendalian intern. Pada dasarnya ada 3 alasan mengapa auditor menggunakan pendekatan ini. Yang pertama, hanya terdapat sedikit kebijakan atau prosedur pengendalian intern yang relevan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang berkaitan dengan asersi untuk akun dan golongan transaksi signifikan tidak efektif. Yang ketiga, peletakan kepercayaan besar terhadap pengujian substansif lebih efisien untuk asersi tertentu. Tahapan pendekatan ini yaitu menghimpun dan mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian intern. Yang kedua, menetapkan risiko pengendalian berdasar pengujian pengendalian yang dilakukan dalam penghimpunan SPI. Yang ketiga, menentukan kemungkinan dapat tidaknya dilakukan pengurangan lebih terhadap tingkat risiko pengendalian. Yang keempat, melaksanakan pengujian pengendalian tambahan untuk memperoleh bukti tambahan. Yang kelima, melakukan revisi atau menetapkan kembali risiko pengendalian. Yang keenam, melakukan dokumentasi atas penetapan risiko pengendalian. Yang ketujuh, melakukan penilaian terhadap kemampuan tingkat risiko pengendalian yang telah ditetapkan tersebut untuk mendukung tingkat pengujian substansif. Yang ke-8, merancang pengujian substansif. Yang kedua, pendekatan tingkat risiko pengendalian taksiran rendah. Auditor meletakkan kepercayaan moderat atau pada tingkat kepercayaan penuh terhadap pengendalian. Dan sebagai akibatnya, auditor hanya melaksanakan sedikit pengujian substansif. Tahap-tahap. Yang pertama, menghimpun dan mendokumentasikan pemahaman SPI. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan pengujian pengendalian. Yang ketiga, menetapkan risiko pengendalian. Yang keempat, melakukan dokumentasi atas penetapan risiko pengendalian. Yang kelima, melakukan penilaian terhadap kemampuan tingkat risiko pengendalian yang telah ditetapkan tersebut untuk mendukung tingkat pengujian substansif yang direncanakan auditor. Yang keenam, merencanakan pengujian substansif. Di sini kita akan menampilkan perbandingan dua strategi audit dapat dilihat di bawah ini. Baiklah, itu hasil pembahasan materi dari kami kelompok 5. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.